siapa yang mendatangi dukun atau peramal, lalu mempercayai apa yang dia katakan, maka dia telah kafir. Mendatangi dukun ini adalah amal-amal kesyirikan yang selayaknya harus kita jauhi dan tidak boleh sekali-kali kita mencobanya, karena ia mengundang murka Allah, menyebabkan malapetaka besar di dunia maupun di akhirat. Seburuk-buruknya kamu, haram bagimu meminta bantuan dukun, dan sebaik-baiknya kamu meminta bantuanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita lihat tayangan video tadi ngeri-ngeri, Ibu ya, ada tengkorak-tengkorak segala. Ya itulah dukun ya. Maka timbul pertanyaan, Ustadz, sebenarnya bagaimana sih cara menghilangkan bagi orang-orang yang sudah ketergantungan dengan praktek-praktek kedukunan di zaman now ya. Sebenarnya dukun itu juga boleh. Ya, mungkin dukun juga boleh, dukun beranak sama dukun sunat. Iya. Terus Ustadz, dukun yang nggak boleh apa? Dukun yang dia bersekutu dengan jin dan setan. Apa dalilnya Ustadz? Di surah Az-Zin ada. Ya annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalim minal jinni. Jadi ada sekelompok manusia. Ustadz kamu juga ke kiri ya? Enggak ya? Ya ke bawah aja berarti ya. Ada sekelompok manusia yang dia berteman dengan jin. Wah, waduh, dia berteman dengan jin. Ya kan tadi dia baca atau dia datang ke pohon. Wahai penghuni pohon, datanglah, datanglah, datanglah. Suaranya gimana, Pak? Suaranya begitu. Begitu datang, wush. Iya kan? Begitu datang, wush. Apa yang dia katakan? What can I do for you? Waduh, ngomongnya bahasa Inggris. Rupanya ini jin dari London. Udah dukun kagak bisa bahasa Inggris. Waduh, bingung deh tuh. Akhirnya dia cari jin yang lain deh tuh. Iya enggak? Digosok-gosok lagi. Akhirnya datang. Jadi teman. Apa dikatakan? Saya minta pala kambing. Waduh, enak banget jin minta pala kambing. Kita aja makan sama ikan teri. Jengkol ya, ya Allah. Iya, inilah ya kata Nabi SAW tadi di video betul. Man atakahinan, barang siapa ada orang yang datang ke dukun, kemudian dia percaya apa yang dikatakan dukun, maka kata Nabi SAW, lam tuqbal salatahu arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 malam. Masya Allah, 40 hari 40 malam salatnya enggak di. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, bagi saudara-saudara kita yang masih main-main dukun, segeralah bertaubat kepada Allah. Bertaubat, bertaubat, bertaubat. Ustadz nunjuk siapa? Nunjuk kamera. Ya, bukan nunjuk pemirsa ya. Ya bertaubat, bertaubat, bertaubat. Buang sihir, buang sihir. Apalagi sekarang di zaman now. Iya kan? Ya, putus cinta atau cinta ditolak, dukun bertindak. Iya enggak? Yang lajang-lajang, Masya Allah, yang cintanya ditolak, sakit hati, dia datang ke dukun. Iya kan? Dia datang ke dukun. Ada cowok godain cewek cantik. Iya kan? Hai adek, godain abang dong. Kata ceweknya, pret deh. Akhirnya ludahnya diambil deh tuh, dibawa ke dukun. Pak dukun, saya sakit hati, cinta saya ditolak. Saya sakit hati, tolong buat dia cinta sama saya. Malam terbayang, tidur tak bisa lelap, selalu terbayang-bayang. Mau makan mie ayam, yang muncul muka cowok itu. Ya Allah, na'udzubillah summa na'udzu. Kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya Ustadz? Tawakal kepada Allah, sandarkan kepada Allah, hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Jangan tergoda dengan sihir, jangan tergoda dengan dukun. Percaya, di cincin ini ada orangnya, ada isinya. Saya bilang, ya Allah, cincin ada isinya. Ya iya, ada isinya, batu. Iya enggak? Kalau kita sudah percaya dengan kemusyrikan, setan dengan mudah masuk ke kita. Kenapa? Karena kita percaya. Andaikan kita menolak semua itu, setan akan susah kepada kita. Bagaimana caranya Ustadz? Ruqyah pribadi.
ruqyah pribadi. Bagaimana caranya zikir-zikir kepada Allah? Kan banyak ya kalimat-kalimat thayyibah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ada, kita baca itu. Insya Allah kita akan terhindar dan terlindungi dari sihir dan juga perdukungan seperti itu. Gitu. Jadi caranya supaya kita terlepas dari ketergantungan itu adalah ruqyah mandiri. Ruqyah mandiri, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakallah khair. Terima kasih Ustadz Kafi. Jamaah. Masih ada yang mau nanya nggak nih sama guru-guru kita? Coba angkat tangan. Siapa yang mau nanya? Oke, tadi di belakang saya udah, gantian ya Bu yang sebelah kiri sini aja Bu. Sambil duduk aja nggak apa-apa Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, nama saya Aing Hamidah dari Kabupaten Purwakarta, dari Majelis Taklim Nurul Falah. Saya mau bertanya, tadi kan kata Pak Ustadz, kalau kita berdukun, selama 40 hari kita tidak diterima sholatnya. Nah, gimana kalau misalkan kita sudah terlanjur berdukun, gimana cara kita bertobatnya? Apakah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sholat kita? Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maulana, boleh kesini Ustadz Maulana. Gimana tuh nauzubillahimindzalik, kita nanti jangan-jangan salah nonton tayangan. Tayangan itu sesuatu yang berbau-bau syirik atau musyrik. Terus kita nggak diterima ibadahnya 40 hari itu gimana Ustadz Maulana? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati menonton tayangan. Jangan sampai justru tayangan itu mempengaruhi akidah kita. Merusak akidah kita. Maka tontonlah tayangan-tayangan yang bermanfaat. Apakah ketika orang mendatangi dukun 40 hari salatnya tidak diterima. Bagaimana kalau nonton tayangan yang dukun-dukunan? Ya, apakah salat kita tidak diterima? Hati-hati. Orang yang mendatangi penyihir tidak diterima salatnya selama 40 hari karena dia sudah mempersekutukan Allah. Kecuali kalau dia sudah tobat setobat-tobatnya. Apakah bisa tobat? Bisa. Ingat ya, ada 3 dosa. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah namanya dosa syirik. Dosa yang diampuni oleh Allah yang biasa kita lakukan. Yang ya normal lah yang namanya manusia kan. Dan yang ketiga adalah dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Dosa kepada sesama manusia. Dan syirik, dukun dan sebagainya ini bisa jadi berakibat dosa kepada apa? Kepada dirinya. Dosa kepada sesama manusia. Karena bisa jadi dengan ini dia mengelabui orang, membohongi orang, bahkan bisa menyakiti hati orang atau merusak orang. Jamaah, mengirim penyakit, mengirim ini, menutup pintu rezeki orang, menanam sesuatu. Hati-hati. Pertanyaannya, syirik kan ada 2. Syirik yang kecil ketika kita mendatangi, percaya tidak percaya engkau datang sudah syirik. Hati-hati. Dan mempercayainya lalu melakukan atas apa ocehannya, anjurannya, itulah merusak syahadat kita. Namanya syirik besar. Dan tidak akan terjalin sihir itu jikalau masih kuat syahadatnya. Jamaah. Maka kesimpulan untuk ini, agar terhindar daripada pengaruh buruk. Ingat ya, menonton tayangan mungkin kita berkata tidak rusak syahadat Ustadz, kan cuma nonton. Tapi yang jadi masalah pengaruh buruknya akan masuk. Sedikit demi sedikit pasti akan ada. Mohon maaf jamaah. Saya mau imbau kepada kita semua. Masih banyak tayangan yang bermanfaat. Masih ada kegiatan yang lain yang bisa kita lakukan. Masih banyak acara-acara yang bisa mengajarkan kita pendidikan. Betul tidak? Oh. Kan TV kita bukan satu saluran. Masih banyak saluran yang lain. Mohon maaf ya.
Saya tuh kalau anak saya nonton saya dampingi apa yang dia tonton. Iya, apa yang dia lihat. Ini makanya tolong Bu, tidak boleh ada TV di dalam kamar anak. Tidak boleh ada TV di kamar anak. Kalau mau ada TV di ruang keluarga supaya kita bisa lihat apa yang dia tonton. Sama-sama nontonnya. Ya Bu ya. Kalau pagi-pagi nontonlah Islam itu indah. Tuh. Minimal kalau tidak ngerti ada Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minimal suara jamaah kasih bangun anak-anak. Dan insya Allah pasti ada ilmu kita dapat sedikit demi sedikit. Itu menginspirasi buat kita. Tapi mohon maaf jangan tersinggung. Ketika syahadat ini rusak berarti sudah tidak. Ibadah yang lain pun tertolak. Ibadah lain pun tertolak. Makanya perihal seperti ini harus disikapi dengan baik. Sikapinya bagaimana Ustadz? Kalau Anda kuat akidahnya, mampu menyimbangi, mampu mengambil pembelajaran, kayaknya ini salah, boleh saja Anda nonton. Sebagai apa? Pembelajaran. Tapi kalau Anda tidak kuat, bisa jadi Anda yang terpengaruh. Bisa jadi Anda terpengaruh. Enggak apa-apa kita bergaul kok. Enggak apa-apa kita nonton kok. Aku kuat kok. Hati-hati. Kalau Anda tidak kuat itu bermain. Yuwas wisu Fisudurinas. Yang membisikkan kejahatan di dalam hati manusia. Nauzubillahimindzalik. Artinya nggak usah sok tahu. Yang begitu-gitu. Ustadz Maulana kaget saya, kenapa Ustadz? Begituan. Ya Allah. Itu kenapa? Kaget saya Ustadz Maulana. Karena kadang-kala setan itu bermain kepada raga manusia untuk memerintahkan manusia untuk mengikuti maunya. Gimana maunya tadi? Ya ampun, jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Nah, saya akan memberikan kesempatan lagi nih buat jamaah. Siapa yang mau nanya? Coba angkat tangan. Wah, tadi ibu-ibu sekarang sebelah kanan. Tapi tadi ibu-ibu udah, sekarang Bapak deh, silahkan Pak. Selama ini ibu-ibu terus. Ibu punya bapak ada mic-nya? Dua ya? Tidak apa-apa, terserah bapak deh. Ya Allah, mic-nya Caca juga yang dipakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bardi dari RW 012 Kreo Larangan. Saya tanyakan kepada Pak Habib bahwa orang tua menjadi dukun lah gitu ya. Apakah doa anak maupun amal dari anak itu sampai enggak kepada orang tuanya? Makasih Pak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Mantap. Masya Allah, kasih tepuk tangan Bu. Pertanyaannya juga mantap nih. Orang tuanya dukun nih Bib ya. Anaknya soleh ternyata, alhamdulillah. Begitu meninggal, apakah doanya ya Allah tolong ampunin orang tua saya itu akan dikabulkan Allah. Dan segala amal-amal jariah, sedekahnya, kasih air ke orang ya kan. Kasih makan orang atas nama almarhum orang tuanya ini sampai gak sih Bib? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Hal yang perlu kita perhatikan dari pertanyaan Bapak nih bagus sekali. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalahu illa min thalath." Kalau wafat anak Adam terputus amalnya kecuali tiga. Apa yang pertama? Di antaranya yang pertama adalah sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir. Nah, sedekah yang mengalir ini tandanya kepada orang tuanya, artinya dari orang tuanya. Mungkin dulu semasa dia melakukan sesuatu perdukunan dia pernah sedekah, itu menjadi amal jariah yang terus mengalir kalau sedekahnya jariah. Kedua adalah ilmu yuntafa'u fi, ilmu yang bermanfaat. Tapi ilmu yang baik, bukan ilmu perdukunan. Nah, ilmu perdukunan justru sebaliknya memberi keburukan untuknya. Nah, yang ketiga seperti pertanyaan Bapak, al-waladun soleh yad'u lahu, anak-anak soleh yang mau mendoakannya. Makanya kita diperintahkan dalam Al-Quran membaca doa Rabbi ghafirli wali walidayya. Allah nggak katakan itu doa untuk orang yang hidup saja, tapi juga orang yang meninggal dapat.
Jadi walaupun orang tua kita siapa dia, apa pernah melakukan apapun, mungkin orang tua kita ahli maksiat, bisa jadi dengan doa anak-anak yang soleh, Allah memberikan pengampunan untuk anaknya. Makanya penting juga kita mendidik, membimbing anak kita supaya jadi anak soleh. Begitu juga sedekah. Kata Nabi SAW, bersedekahlah untuk orang-orang tua kita. Nabi mengajarkan itu dalam satu hadis, artinya kita bersedekah itu memberikan pahala untuk orang tua kita. Wallahu a'lam. Masya Allah, artinya ya udah kita berbuat baik aja ya Bib ya, sebagai anak apa yang kita bisa balas bakti budi kita kepada orang tua lakukan. Karena baginda Rasul nggak ngajarin kita buat urusan orang tua kamu, nggak gitu ya. Betul. Tapi kita bersedekahlah atas nama orang tua. Tuh ingat, perlu diingat bahwa bersedekahlah atas nama orang tua. Kalau orang tuanya masih ada, bisa nggak Bib bersedekah atas nama orang tua? Boleh saja, masih ada, boleh diniatkan. Seperti haji, boleh membadalkan orang tuanya. Padahal orang tuanya masih ada Diniatkan, misalkan. boleh saja. Tapi tidak mampu misalkan. Walaupun tidak mampu. Seperti Tidak kita zakat fitrah, kita zakatkan dengan niat untuk orang tua kita. Oke, baik kalau gitu. Bib, sekarang langsung mau nanya nih Bib. Tadi kan sebelum saya menutup segmen yang sebelumnya nih Bib, kita mau minta doa-doa Bib. Kalau boleh ke tengah-tengah Bib. Apa aja sih nih doa-doa yang bisa menjaga diri kita dari syirik-syirik ataupun kitanya tidak melakukan perdukunan tapi orang mau ngirim-ngirim sihir-sihir. Nah doa-doanya apa sih Bib? Mohon Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hal yang penting buat kita semuanya, apalagi kita hidup di zaman, daripada zaman banyaknya mistis, banyak hal-hal yang mungkin secara zahir tidak kita inginkan, tapi bisa jadi datang kepada kita secara batin atau gaib. Hal yang seperti ini ingin kita jauhkan dari diri kita, begitu juga supaya kita terjaga. Untuk apa? Untuk tidak ikut-ikutan di dalam hal seperti itu. Jangan sampai kita ikut dalam perdukunan atau kita mempercayai perdukunan. Pertama dari itu semuanya, kuatkan iman kita. Ini amalan yang perlu catat. Apa? Kuatkan iman kita. Dengan apa? Dengan memperbanyak berzikir. Seringkali kita berzikir, maka insya Allah akan terus bertambah iman kita. Bertambah ketauhidan kita. Apalagi dengan zikir tauhid, la ilaha illallah. Ini perbanyak. Sampai Nabi mengatakan, jaddidu imanakum min qawli la ilaha illallah. Dalam riwayat, jaddidu imanakum akthiru min qawli la ilaha illallah. Perbaharui iman. Artinya perbaharui, terus kuatkan iman. Kokohkan iman kita. Kadang seringkali kita putus asa dengan hal-hal yang nampak, terus kita lari kepada hal-hal yang gaib. Ini berarti kurang kuatnya iman kita. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak la ilaha illallah. Sampai di dalam satu hadis mengatakan la ilaha illallah, hadis qudsi. La ilaha illallah husni wa man dakhala husni amina min adabi. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah itu bentengku, kata Allah. Allah yang jaga. Allah yang lindungi. Ya, wa man dakhala husni, siapa yang masuk dalam bentengku, dia tidak akan tersiksa. Tidak akan tersiksa. Makanya ini perlu menjadi perhatian untuk kita. Sampai salah seorang ulama mengatakan orang yang memperbanyak berzikir kepada Allah dijauhi daripada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jauhi daripada sihir, dijauhi daripada ain, dijauhi daripada musibah. Sebab apa? Sihir, ain, perdukunan, santet dan lain sebagainya tidak akan datang kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah. Tidak akan datang kepada orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesannya, kalau bisa kita membaca ratib. Ratib itu apa sih? Ratib itu rangkuman. Bacaan-bacaan diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang mana bisa melindungi kita. Seperti yang tadi dibacakan oleh guru kita Ustaz Abdul Kahfi daripada A'udzu bikalimatillahi tamat. Itu semua ada di ratib. Itu diambil dari hadis-hadis Rasulullah. Emang kita kalau mau nyari hadis satu-satu potongannya susah. Satu-satu kita mau buka hadis, kita buka berapa banyak kitab hadis, berapa banyak hadis Rasulullah, ratusan ribu hadis. Ada ulama yang mereka merangkum sudah diambil dari hadis, ini bacaan bisa membentengi kita, ini bacaan melindungi kita, ini bacaan insya Allah menjaga kita. Kita baca, kita amalkan, insya Allah kita semua mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dua amalan yang tadi juga disampaikan, saya ingatkan kembali. Mau diamalin apa enggak nih? Mau. Gampang, ringkas. Ya, kalau bisa dicatat, enggak bisa dicatat direkam. Yang di rumah juga bisa direkam. Direkam, insya Allah nanti kita sama-sama baca. Kalau bisa baca setiap hari 3 kali. Apa saja? Yang pertama kita baca, A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma
khalaq. Ayo kita baca. A'udzu bikalimatillah A'udzu bikalimatillah hittamat hitamah min syarri min syarri ma khalaq. Ma khalaq. Sekali lagi. A'udzu bikalimatillah A'udzu bikalimatillah tammat tammah min syarri ma khalaq. min syarri ma khalaq. Itu yang pertama. Gampang apa susah, Bu? Gampang. Gampang apa susah? Baca 3 kali. Yang kedua kita baca lagi. Apa yang kedua? Kita baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ayo kita baca. Bismillahilladzi Bismillahilladzi la yadurru la yadurru ma'ismihi ma'asmihi syai'un fil ardi syai'un fil ardi wala fis sama'i wala fis samai wa huwa wa huwa as-sami'ul alim. As-Sami'ul Alim. Kita pertama minta perlindungan dari Allah. Yang kedua dengan nama Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak mendapatkan celaka, tidak mendapatkan daripada hal-hal yang buruk yang diinginkan orang lain kepada diri kita. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal. Kalau bisa ajarin juga anak kita, ajarin juga keluarga kita untuk membacanya. Haramnya berdukun karena Allahus Samad, Allah lah tempat kita bergantung. Ketika orang melakukan perdukunan, sebenarnya dia sudah merusak sahadatnya. Kata merusak sahadat di sini membahayakan buat akidah kita. Karena kenapa? Ketika kita asyhadu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Ingat, hati-hati. Ketika manusia mengadakan perdukunan, seakan-akan dia sudah menggadai, menjual akidahnya. Dan ketika menjual akidah, rusaklah sahadatnya, rusaklah keislamannya, rusaklah titelnya sebagai muslim, menyebabkan dia terpuruk, tertutuplah. Ibarat handphone, bagaimana mungkin lagi bisa dihubungi kalau sudah diblokir? Kalau sudah diblokir, maaf, sudah tidak bisa lagi terhubung. Karena kenapa? Rusak sahadatnya. Pertanyaannya, bisa enggak orang mendapatkan nilai kalau dia sudah dikeluarkan dari sekolah? Nggak bisa. Dia mau ujian, bisa enggak? Nggak bisa, udah nggak Karena terdaftar. udah dikeluarkan lah. Betul. Terus tips ruqyah mandiri, Bib, boleh nggak Bib? Sedikit aja Bib. Ya, kita jangan lupa selalu senantiasa membaca Al-Qur'an, meruqyah diri kita sendiri. Oke, baik. Insya Allah kita semua termasuk golongan orang-orang yang mampu untuk memperbaiki tauhid kita setiap harinya. Tidak hanya diucapkan tapi juga dalam perbuatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih pada guru-guru kami dan terima kasih buat seluruh jamaah yang sudah menonton Islam Itu Indah. Saya Caca Frederika mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.